Setelah itu, mereka melanjutkan penjelajahan ke lantai 59. Sutomu sesekali berteriak, napas. Selama eksplorasi atau pertempuran untuk menguji gerakan mereka. Napas. Sutomu tiba-tiba meneriakkan kata itu saat dia menggunakan fly untuk menjelajahi lantai. Keduanya memasang pertahanan dengan kecepatan yang hampir sama dengan Sutomu. Sutomu menguatkan dirinya saat dia memasang senyum kering sambil masih melayang di udara. Kami mungkin sudah terbiasa dengan itu. Rasanya enak. Kupikir tidak perlu melakukan ini sampai kita masuk ke pertarungan yang sebenarnya. Terus terang, sepertinya kita melakukan latihan hanya untuk bersenang-senang, bukan begitu? Petik 2,2. Itu hanya lelucon, oke. Sutomu buru-buru membalas Gam, yang menatapnya dengan wajah datar. Camil, yang melihat dari belakang, membuat seringai lebar. Oh, ada orc di sini. 6 dari mereka. Sepertinya yang satu menggunakan busur, 3 menggunakan tongkat, dan 2 menggunakan pedang. Sutomu memeriksa komposisi senjata dengan teropong. Dengan mengintip melaluinya, para orc terlihat dari kejauhan. Ketiganya mendekati para orc dari langit. Ketika para orc memperhatikan mereka, moncong mereka yang seperti babi bergetar, menciptakan suara yang berani saat mereka mengangkat senjata mereka. Aku akan membuang botol yang memancar sekarang. Sementara itu, Gam dan Camil memejamkan mata menanggapi suara Sutomu. Sutomu mengguncang botol dengan seluruh kekuatannya sambil menutup salah satu matanya, lalu melemparkannya ke para orc. Saat dilempar, cahaya redup mulai keluar dari botol. Dalam sekejap, itu secara bertahap bersinar lebih terang sampai seluruh tempat tertutup putih. Meskipun Sutomu telah menutup matanya, jumlah cahaya yang menyilaukan. Para orc, yang terpapar cahaya menyilaukan tanpa pertahanan, membuat suara bingung dan menutupi wajah mereka dengan satu tangan. Memanfaatkan kesempatan, Gam dan Camil mengangkat senjata mereka ke 6 orc. Para orc, yang untuk sementara kehilangan penglihatannya, tidak bisa mengikuti keduanya dan segera berubah menjadi batu ajaib. Sutomu mengumpulkan batu ajaib. 2 di antaranya transparan, batu ajaib kecil, dan 4 lainnya berukuran sedang. Kualitas mereka tidak begitu bagus, tetapi jumlah totalnya harus sekitar 30.000 emas. Sebuah botol memancar berharga 200.000 emas masing-masing. Mengingat itu, dia kehilangan 170.000 emas. Tapi karena Sutomu menganggapnya sebagai pengeluaran yang perlu, dia melihat botol yang pecah dengan tenang. Benar. Kami punya cukup waktu untuk menyerang sebelum meledak. Sepertinya saya tidak perlu terburu-buru. Berapa banyak yang harus dirangsang sampai serangga meledak-meledak? Setelah memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meledak dengan menggunakan 6 botol dari botol yang memancar, Sutomu menanamkan intuisi waktu yang dia buat ke dalam pikirannya saat dia memasukkan batu ajaib ke dalam kantong ajaib. Setelah itu, ketiganya hanyut sebelum monster lain terpikat oleh cahaya botol yang memancar. Beberapa saat setelah pergi dengan terbang di ketinggian rendah, Sutomu memeriksa arloji sakunya. Malam akan segera datang, jadi ketiganya kembali ke gerbang hitam pertama dan kembali ke guild. Ketiganya muncul di sisi lain gerbang hitam di depan guild dan segera berbaris di meja resepsionis untuk menyerahkan air liur mereka. Gam adalah level 63. Camil adalah 69. Level Sutomu telah meningkat menjadi 35. Vitalitas Gam berubah dari B+ menjadi A. Sementara itu, Sutomu tidak memiliki apa-apa selain keberuntungannya yang meningkat. Sutomu juga mempelajari keterampilan baru, Air Blaze dan Barrier. Skill ofensif, Air Blaze, adalah upgrade dari Air Blade. Ia memiliki kekuatan untuk menembus angin seperti Air Blade, tetapi efektivitas dan jangkauannya jauh lebih tinggi dan lebih luas. Seperti namanya, Barrier adalah keterampilan yang memungkinkan pengguna untuk membuat penghalang tak terlihat, yang merupakan hal penting bagi penyihir putih dalam permainan. Langkah standarnya adalah memasang barrier ke tank, yang akan memberi sekutu sebuah penghalang yang bisa menahan sejumlah serangan sesuai dengan jumlah mana yang diterapkan pada mantra. Namun, di dunia ini, penghalang sering digunakan sebagai dinding daripada menempelkannya pada orang. Dilihat dari cara orang lain menggunakan barrier di monitor, itu sering dicor dalam bentuk kubah untuk sekutunya beristirahat. Sutomu ingin mencoba menutupi seluruh tubuh Gam dengan itu seperti yang dia lakukan di dalam game, tetapi tidak ada satu orang pun yang pernah melakukannya sebelumnya. Sutomu cukup antusias mencoba penyesuaian terakhir besok, tapi sudah waktunya bagi ketiganya untuk bubar dan kembali. Sutomu-san, bolehkah saya mengambil sedikit waktu Anda? Petik 2. Wakil Kapten Guild, seorang pria paruh baya dengan lingkaran hitam yang terlihat di bawah matanya, memanggil Sutomu dari belakang.
Wajahnya yang tampak baik jelas tampak kelelahan. Tentu, lagi pula aku bebas sekarang, apakah kamu baik-baik saja? Ah, maaf. Saya sedang tidur siang beberapa waktu lalu, jadi wajah saya mungkin terlihat sedikit aneh. Baiklah, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Silakan lewat sini. Baik, oh, haruskah aku juga membawa gam dan camil? Jika memungkinkan, hanya Sutomu-san saja. Wakil kapten membuat wajah bermasalah saat melirik gam. Setelah Sutomu mengucapkan selamat tinggal pada gam dan camil, dia kembali ke bagian belakang meja resepsionis dengan wakil kapten. Setelah menunjukkan dia ke ruang tamu, wakil kapten mengundangnya untuk duduk di sofa. Sutomu duduk di sofa empuk setelah menatap tanaman hias, yang dicor dengan sinar cahaya redup. Wakil Kapten Guild duduk di sofa dengan tenang dan menatap Sutomu dengan tatapan serius. Aku ingin berdiskusi denganmu tentang Emi. Tentang Emi-san. Apakah ada yang terjadi? Terima kasih. Seorang wanita penerima tamu yang cantik datang ke ruang tamu setelah mengetuk pintu, lalu dia mengatur cangkir teh untuk mereka. Sutomu memindahkan cangkir teh ke sisi kanan meja dan menundukkan kepalanya sedikit ke resepsionis. Dia telah dibebaskan dari penjaga siang ini. Ah, begitukah? Itu cepat, ya. Sutomu menanggapi kata-kata wakil kapten sambil melihat resepsionis wanita pergi, yang meninggalkan ruangan dengan senyum ceria. Kemudian, Sutomu menundukkan kepalanya, terlihat seperti sedang memegang jantungnya. Insiden yang disebabkan oleh perusahaan Solid ini telah menghapus reputasimu lagi. Saya telah mengatakan kepada Emi untuk menahan diri dari melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Sekali lagi, terimalah permintaan maaf saya yang tulus. Tidak, kamu sudah terlalu sering meminta maaf, tidak apa-apa. Lagi pula, kurasa Emi-san melancarkan serangan di pagi hari tepat setelah koran pagi terbit, kan? Dia melakukannya secara impulsif, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melakukannya. Petik 2. Saya bertanggung jawab atas kecerobohan anggota guild saya. Saya belum memberinya pelatihan yang cukup. Wakil kapten memprotes apa yang dikatakan Sutomu dan menundukkan kepalanya lagi. Yah, aku bisa menanyai Emi-san tentang itu nanti ketika aku berbicara dengannya lain kali. Selain itu bukan masalah besar jika Anda ingin mengatakan bahwa masalah ini mengganggu Anda. Segalanya benar-benar buruk sejak awal, jadi saya yakin itu tidak akan menjadi lebih buruk lagi. Solid Company telah menyatakan bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi artikel tentang insiden penyerangan Emi. Tapi Sutomu, yang awalnya mendapat julukan Lucky Boy berkat laporan mereka yang matang, tidak peduli lagi dengan kepastian artikel yang akan mereka terbitkan nanti. Saat dia menyesap teh, Sutomu tersenyum pada wakil kapten, yang mengangkat kepalanya sambil memasang ekspresi sedih. Saya dapat melihat bahwa Anda telah bekerja keras dengan jari Anda hanya untuk mendukung saya. Akulah yang seharusnya meminta maaf sebagai gantinya. Pertama-tama, ini tidak akan terjadi jika Emi-san meminta maaf kepada guild. Tidak. Seluruh perselisihan ini terjadi karena kecerobohan guild. Emi menerima perlakuan yang baik karena dia memiliki keterampilan yang sangat baik. Karena saya tidak sekuat itu, saya tidak bisa melatihnya. Apalagi, soal kehebohan Lucky Boy itu terjadi karena orang-orang menyebarkan desas-desus tentang asal-usul tongkat hitam. Aku benar-benar minta maaf karena menyebabkan begitu banyak masalah pada Sutomu-san. Wakil kapten menundukkan kepalanya dengan sikap budak lagi dan lagi. Melihat dia melakukannya, Sutomu merasa bisa berbicara dengan orang Jepang lagi setelah waktu yang lama dan merasa sedikit lega. Kebetulan, Sutomu berpikir bahwa wakil kapten mungkin mengalami hal yang sama seperti dirinya, dipanggil ke dalam permainan, jadi dia mencoba mengucapkan beberapa kata khusus Jepang, tetapi wakil kapten tidak menunjukkan reaksi apapun. Benar saja, seperti yang dikatakan wakil kapten, konsekuensinya tidak baik. Jauh dari memiliki solid company untuk mengoreksi artikel itu, situasinya malah menjadi lebih buruk. Tapi kemudian, bukannya kurang bimbingan, dorongan hati Emi yang tak tertahankan untuk membuat perusahaan mengoreksi artikel yang menyebabkan keributan ini. Jadi, Sutomu merasa bahwa wakil kapten tidak bersalah. Tidak apa-apa. Saya telah mempertimbangkan beberapa hal mengenai Solid Company. Jika saya bisa bertahan selama 2 atau 3 hari lagi, akan lebih mudah untuk bernegosiasi. Petik 2. Terima kasih banyak. Tapi tetap saja, aku pasti akan membersihkan namamu setelah kasus Emi selesai. Saya sendiri tidak percaya. Aku tak sabar untuk itu. Saya telah mendengar dari Camil bahwa keterampilan negosiasi Anda luar biasa. Petik 2. Terima kasih atas perhatianmu.
Meskipun tidak mempercayai kata-kata Sutomu, wakil kapten mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan suara yang sedikit lebih rendah. Setelah mereka selesai berbicara, Sutomu meninggalkan ruang tamu. Hari berikutnya setelah diskusi dengan wakil kapten guild selesai, mereka mengadakan pertemuan di kamar Gam sebentar. Ketiganya sedang mempersiapkan penyesuaian terakhir sebelum menyerang naga api di lantai 59 besok pagi. Sutomu berjuang untuk mempelajari keterampilan dukungan yang baru diperoleh dan cara menangani penghalang. Untuk menggunakan penghalang seperti di dalam game, Sutomu harus secara sadar memasang penghalang itu agar pas dengan tubuh Gam. Setelah terpasang, itu bisa mempertahankan bentuknya sampai pecah. Tapi Sutomu tidak tahu persis bagaimana menghilangkan penghalang itu. Dia hanya tahu cara menerapkannya di Gam. Ini tidak bagus. Butuh sekitar 3 menit bagi Sutomu untuk mengeluarkan barrier dan untuk itu langsung bersentuhan dengan sekutu. Hampir tidak mungkin bagi Sutomu saat ini untuk melewati proses itu. Jika skill itu bersentuhan dengan tubuh sekutu dan mereka diam, barrier bisa diterapkan selama 3 menit seperti di game. Namun, Sutomu memikirkan bagaimana mungkin tidak berguna untuk menyerang naga api. Bahkan jika itu diterapkan sebelum mereka melewati gerbang hitam, semua jenis keterampilan akan dihapus ketika mereka melewatinya. Jadi tidak dapat dihindari bahwa keterampilan harus diterapkan setelah mereka melewati gerbang hitam. Itu kira-kira hanya 1 menit sebelum naga api muncul. Bahkan jika itu muncul terlambat, dia masih tidak akan punya cukup waktu. Karena itu, Sutomu memutuskan untuk menggunakan penghalang sebagai tempat peristirahatan seperti penyihir putih lainnya. Sutomu menghela nafas berat ketika dia memikirkan bagaimana penghalang itu awalnya akan dimasukkan sebagai strategi pertempuran. Saya tidak tahu harus tinggal di mana setelah ini. Bagaimana denganmu, Sutomu? Saya memiliki pemikiran untuk ingin belajar dari klan besar lainnya. Petik 2. Oh well, karena ini adalah klan utama yang sedang kita bicarakan, aku mengerti bahwa aku jarang mendapat masalah sembrono jika aku bergabung dengannya. Tetapi ketika jumlah orang meningkat, itu berarti lebih banyak masalah juga muncul. Sutomu mengingat saat dia menjadi pemimpin klan saat itu dalam permainan. Dia mampu mengatur banyak hal sementara hanya ada beberapa orang dan menikmati hari-harinya sebagai bagian dari klan. Tetapi begitu jumlahnya bertambah satu lagi, seorang anak bermasalah telah melangkah ke klan. Dia adalah seseorang yang mengisi obrolan klan dengan baik tentang kosmetik wanita atau urusan keluarga, bertindak sebagai pemimpin pihak yang tidak berwenang kepada mereka yang bertindak semua tidak bersalah tetapi sebenarnya tidak, atau mereka yang tidak memiliki sopan santun sama sekali. Ini menciptakan sisi terampil dan tidak terampil di dalam klan. Beberapa petualang meminta Sutomu sebagai pemimpin klan untuk memperingatkan para pembuat onar ini. Mengelola dan menjalankan klan dengan banyak anggota adalah hal yang sulit dilakukan bahkan di dalam game. Sutomu bersimpati pada klan besar ini dengan sejumlah besar orang di dalamnya, memikirkan betapa mengerikannya jika apa yang terjadi dalam permainan menjadi kenyataan. Camil mulai mengubah topik setelah melihat mata tak bernyawa Sutomu. Tapi rasanya luar biasa ketika Haste dicor bahkan selama dragonifikasiku, aku merasa seperti aku bisa dengan mudah mengalahkan bahkan naga api sekarang. Ya, itu pasti. Ini sangat meningkatkan kecepatan Anda. Faktanya, saya pikir itu akan membuat mengalahkan naga api jauh lebih mudah. Petik 2. Tergesa-gesa adalah keterampilan yang dapat meningkatkan kelincahan Camil selain peningkatan statusnya dalam bentuk naga. Camil sering membual tentang bagaimana dia bisa melawan bahkan bos lantai 80 dengan status itu. Tingkat kegagalan Haste yang disiapkan Sutomu terus menurun, dan sekarang, dia hampir tidak melakukan kesalahan lagi. Meski terkadang dia membuat kesalahan saat berhadapan dengan monster dalam jumlah besar, Sutomu punya firasat bahwa dia hampir tidak akan membuat kesalahan di sini karena lawan mereka adalah naga api saja. Kekuatan api Camil telah meningkat lebih jauh sekarang karena dia telah terbiasa dengan tergesa-gesa ketika dia berada di naganya. Sebaliknya, Sutomu bergumam pada dirinya sendiri. Kondisi kekuatan apinya sekarang lebih baik jadi dia seharusnya baik-baik saja sendiri, bukan? Akhir-akhir ini, dia menemukan bahwa medik bisa menyembuhkan kelainan Camil, dan itu juga bisa secara paksa membatalkan dragonification-nya untuk menekan kekuatan apinya. Serahkan padaku. Pedang besar ini akan mengirim naga api itu dan sejenisnya ke tanah. Itu cukup bisa diandalkan, ya. Setelah terbiasa melawan Wyvern dalam wujud naganya saat diterapkan dengan Haste, Camil dapat dengan mudah menjatuhkan musuh seolah-olah mereka adalah agas. Itu memberinya kepercayaan diri yang cukup dan bahkan sedikit kebanggaan.
Sutomu mengalihkan pandangannya dari Camil dan mulai mengalihkan pandangannya ke perisai besar yang dibawa Gam. Gam sepertinya tidak punya masalah menggunakan perisai. Sepertinya kamu sudah ahli. Petik 2. Ya, itu telah menjadi sangat kusam, tetapi sepertinya sudah diperbaiki sekarang. Petik 2. Gam sering menggunakan perisai besar di hari-hari awal sebelum dia pergi ke ruang bawah tanah. Tapi setelah bergabung dengan klan dengan kekuatan api tertinggi, dia beralih ke perisai lengan dan pedang panjang. Pada dasarnya, gaya bertarungnya adalah dia harus menghindari serangan monster dan menahan damage dengan menggunakan arm shield. Namun, setelah mengetahui peran yang disebut sebagai tank, dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk melengkapi perisai besar untuk menjalankan peran itu, dan dia telah terbiasa dengan perisai besar dari lantai 50. Akibatnya, rasa stabilitas dalam party meningkat berkat dia berubah menjadi perisai besar. Mobilitasnya berkurang dibandingkan saat dia menggunakan pelindung lengan, tapi itu ditambah dengan vitalitas A-nya sekarang, sebuah prestasi yang bisa dia banggakan. Dia juga bisa menangkis beberapa pukulan kuat yang hanya bisa dia hindari sampai sekarang. Selain itu semua berkat protek yang meningkatkan vitalitasnya lebih banyak lagi. Bahkan jika dia terluka, Sutomu akan segera mengeluarkan Hell, sehingga dia bisa menangkis serangan monster dengan lega. Bagaimana seharusnya Gam menjalankan perannya sebagai tank? Dia telah mencoba berbagai percobaan dan kesalahan di tempat latihan dan penjara bawah tanah untuk melihat apakah dia bisa menarik musuh yang lebih kuat untuk menyerangnya. Kontrolnya terhadap Combat Cry, sebuah skill yang memicu permusuhan musuh, telah meningkat. Sampai pada titik di mana aku tidak perlu menggunakan banyak skill lagi, pikir Sutomu. Terlebih lagi, Sutomu dipercaya untuk mengemban tugas besar menjadi penyembuh yang dapat dipercaya. Karena Sutomu awalnya adalah orang biasa, sekelompok monster terkadang masih membuatnya bergeming. Kalau dipikir-pikir, petualang lain dari kelompok Gam sebelumnya akan dikepung dan diserang dengan jumlah monster yang tak terbayangkan ini karena mereka tidak memiliki cukup grit. Tapi Gam bisa melakukannya dengan mudah dan acuh tak acuh tanpa menunjukkan rasa takut. Flying Hell adalah skill yang bisa mendukung protek, skill lain yang hampir tidak pernah habis sampai sekarang. Sutomu juga bisa menggunakan Air Blade sebagai support ketika ada monster yang tidak bisa ditangkis oleh Gam. Selain itu, dia juga memberikan ramuan mahal kepada Gam tanpa ragu untuk menggunakannya. Gam mulai bangga dengan perannya sebagai tank bahwa alih-alih mengambil kerusakan untuk anggota partainya, dia akan menghentikan serangan musuh. Dia akan mengandalkan Sutomu untuk mendukungnya dan memulihkan luka-lukanya. Gam merasa bahwa dia bisa mempercayakan punggungnya ke Sutomu dengan mudah. Selain itu, Sutomu harus meningkatkan skill fly yang dia gunakan untuk mengawasi situasi pertempuran saat dia terbang di langit dan skill setup. Dia juga telah meningkatkan cara dia menerapkan skill ketika Camil dalam bentuk naganya. Dia juga telah berlatih dengan partinya untuk menggunakan alat anti panas dan peralatan untuk melawan naga api. Camil memiliki kekuatan api yang sangat besar karena haste diterapkan pada bentuk naganya. Adapun Gam, dia merasa lebih stabil ketika protek mulai bekerja karena meningkatkan vitalitasnya menjadi A. Sutomu yakin bahwa mereka berdua akan mampu menjatuhkan naga api dengan aman. Kalau begitu, mari kita kembali lebih awal dan mengadakan pertemuan untuk membahas strategi pertempuran. Kami akan menantang naga api besok pagi. Baik, Gam mengangguk sambil mengenakan ekspresinya yang biasa. Di sisi lain, Camil memiliki kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Sutomu merasa lega setelah melihat reaksi mereka. Kemudian, ketiganya meninggalkan lantai 59 pada siang hari. Meninggalkan lantai 50.